Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia, semoga dalam keadaan sehat. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang statistika, yaitu kelanjutan dari materi yang sudah saya sampaikan. Ya, mohon ini materi bisa dicatat. Besok akan saya lihat hasilnya. Dan nanti akan saya lanjutkan dengan kuis. Supaya dalam kegiatan belajar di rumah tetap berjalan, kita bisa melanjutkan kegiatan pembelajaran dengan baik, tidak ketinggalan. Mari kita lanjutkan. Ya, kita akan membahas tentang ukuran pemusatan data atau tendensi sentral. Baiklah, kita mulai. Dari setiap kumpulan data itu terdapat 3 ukuran atau 3 nilai statistik yang dapat mewakili data tersebut, yaitu rataan atau mean, rata atau rata-rata yang kita kenal, median dan modus. Ketiga nilai tersebut dikenal sebagai tendensi sentral atau ukuran pemusatan data karena memiliki nilai yang cenderung sama. Jadi ada 3 macam ukuran yang akan kita pelajari nantinya. Yang pertama nanti mean atau rata, rataan atau nilai rata-rata. Kemudian ada median. Median itu adalah nilai tengah dari data yang sudah diurutkan. Kemudian yang ketiga adalah modus atau nilai yang paling sering muncul, atau dalam tabel frekuensi nilai yang punya frekuensi paling banyak. Kita mulai dari mean atau rata-rata itu. Jadi mean, rata atau rataan adalah perbandingan antara jumlah seluruh data dengan banyak data yang dilambangkan dengan seperti itu. Itu dibaca mean, atau kadang-kadang ada yang menggunakan X strip atas, itu juga dibaca mean. Rumusnya adalah jumlah data dibagi banyak data, atau mean sama dengan sigma X dibagi N, di mana sigma X itu adalah jumlah data, N banyak data. Ya, ini ada contoh. Tentukan rata-rata dari rangkaian data 7, 5, 8, 6, 9, dan 7. Solusinya mean sama dengan kita tambahkan datanya. 7 tambah 5 tambah 8 tambah 6 tambah 9 tambah 7 dibagi banyaknya data, itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya ada 6. Sehingga jumlahnya semuanya 42 dibagi 6 sama dengan 7. Jadi rata-rata hitungnya adalah 7. Ya, kita lanjutkan. Sekarang kalau datanya berfrekuensi atau mempunyai frekuensi. Contohnya tentukan rata-rata data dengan nilai 3, 6, 7, 9. Frekuensinya 3 ada 2, 6 ada 3, 7 ada 1, dan 9 ada 4. Yang pertama kita buat tabelnya ke bawah. Kalau ini tadi adalah menyamping, ini ke bawah. Kemudian kita tambah 1 kolom, yaitu untuk menambahkan frekuensi dengan nilai. F itu frekuensi, X nilai. 3 kali 2, 6, 6 kali 3, 18. Dan seterusnya. Kemudian kita jumlahkan, jumlah frekuensinya ada 10, sigma F itu jumlah frekuensi. Kemudian sigma Fx itu jumlah frekuensi kali nilai, ada 67. Sehingga mean sama dengan sigma Fx dibagi sigma F sama dengan 67 dibagi 10, 6,7. Jadi nilai rata-rata adalah 6,7. Selanjutnya median, atau saya istilahkan dengan NTDU, nilai tengah data urut atau NTDU.
Jadi median adalah nilai tengah dari kumpulan data yang tersusun secara teratur atau diurutkan menurut besarnya. Median membagi data menjadi dua bagian yang sama, sehingga median disebut juga ukuran letak. Ini ada catatan, posisi tengah dari seperangkat data sebanyak N yang telah terurut terletak pada posisi yang ke N plus 1 dibagi 2. Jika N-nya ganjil, maka ada data yang berada pada posisi tengah, dan nilai data itu merupakan nilai mediannya. Tetapi jika banyaknya data genap, maka sebagai mediannya diambil rata-rata hitung dari dua data yang berada di tengah. Nanti dibagi 2. Ini contoh, ada dua data ya. Yang pertama, tentukan median dari rangkaian data 7, 5, 8, 6, 9, 7, dan 10. Ya, solusi yang A, datanya kita salin 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10 ini sudah diurutkan ya. Datanya kita urutkan dari yang kecil ke yang besar. Datanya kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, datanya itu ternyata ganjil, maka cara mencari letak mediannya adalah N, yaitu banyak data ditambah 1 dibagi 2, yaitu 7 tambah 1, 8 dibagi 2 sama dengan 4. Jadi mediannya adalah data nomor 4. Kita hitung atau kita cari 1, 2, 3, 4 ya. Jadi data keempat adalah 7, sehingga mediannya adalah 7. Selanjutnya yang soal B, kita urutkan dulu ya. Datanya menjadi 6, 7, 7, 8, 9, 10. Datanya kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Datanya ternyata genap, maka letak mediannya adalah N plus 1 dibagi 2, atau 7 dibagi 2, 3,5. Mediannya adalah data ketiga ditambah data keempat, atau setengah data keempat kurangi data ketiga. Data ketiganya adalah 7 ditambah setengah kali data keempat, 8 kurangi data ketiga adalah 7, sehingga 7 ditambah setengahnya berarti 7,5. Jadi mediannya adalah 7,5. Atau bisa langsung kalian cari dengan ini ya. Data nomor 3 adalah 7, data nomor 4 adalah 8, sehingga mediannya ada di sini. 7 tambah 8 itu 15 dibagi 2 sama dengan 7,5. Selanjutnya kalau median data untuk ya data berfrekuensi. Ini ada contoh, tentukan median pada tabel berikut. Data 20 ada 4, 30 ada 7, dan seterusnya. Sehingga jumlah frekuensinya adalah 50. Berarti ada 50 data. Ya, solusinya yang pertama kita tambahkan satu kolom di kanan. Itu untuk membantu saja, ya. Membantu menemukan frekuensi kumulatifnya. 20 itu ada 4, 30 ada 7, sehingga kumulatifnya adalah 4 tambah 17. Untuk data 40 ada 8, kumulatifnya berarti 11 tambah 8 ada 19, dan seterusnya. Sehingga frekuensi kumulatif akhirnya juga 50, ya sama. Letak mediannya, karena ini datanya ada 50 data, maka letaknya pada data setengah N, setengah kali 50 yaitu 25. 25 dan 26 ya, karena datanya itu genap. Ya, berdasarkan tabel di atas, maka data nomor 25 dan 26 mestinya itu adalah
50. Jadi mediannya adalah 50. Ya 25. Jadi 25 itu ada di sini. Karena kalau di atasnya itu 19, berarti di sini ada 12 data. Itu kalau diurutkan ya ada 20 sampai berapa itu? Sampai 31. Yang terakhir adalah modus. Modus itu adalah nilai atau data yang paling sering muncul, atau data yang paling banyak frekuensinya. Terkadang serangkaian data bisa memiliki modus lebih dari satu. Kadang ada 2 modus atau bimodal, kadang ada 3 modus trimodal, atau bahkan lebih dari itu, atau multimodal. Contoh untuk modus dengan data tunggal. Tentukan modus dari rangkaian data yang A 7, 5, 8, 6, 9, 7, 10. Yang B 7, 8, 6, 9, 7, 10, 6, dan 5. Solusi, walaupun tidak diharuskan, tetapi akan lebih baik kalau datanya diurutkan seperti ini. Karena kalau sudah diurutkan, nanti data yang sama akan mengelompok. Dari sini kita lihat, data yang sering muncul atau paling sering muncul adalah nilai 7. Jadi modusnya adalah 7. Sedangkan untuk yang B, setelah kita urutkan atau kita kelompokkan, ini terlihat bahwa 6 muncul 2 kali, 7 juga muncul 2 kali. Sehingga di sini modusnya ada 2, yaitu 6 dan 7. Selanjutnya untuk data dengan frekuensi. Kita lihat ini untuk menentukan modus dengan data berfrekuensi ini sangat mudah. Kita hanya melihat frekuensi yang paling besar ya. Frekuensi yang paling besar ya, itu kita perhatikan data nomor 60 itu frekuensinya ada 12. Dengan demikian modusnya adalah 60 ya, karena 60 ini muncul 12 kali. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menjadi modal yang berharga untuk memahami tendensi sentral atau ukuran pemusatan data. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan, semangat belajar, supaya tidak ketinggalan dalam menggapai asa kalian. Walaupun minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.